Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Virtual semangat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita hadir dalam majelis ilmu, teman-teman semuanya, akhwati fillah azani Allah wa iyyakum jami'ah, kita dapat keberkahan ya, karena datang ke majelis ilmu, kemudian didoakan para malaikat, kemudian mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah walaupun ini virtual, teman-teman di rumah masing-masing, saya di Medan, teman-teman di Bogor, atau ada mungkin di luar kota, ini tidak mengurangi makna itu, dan mudah-mudahan dengan niat yang tulus ikhlas kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan keridhaan. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nanti jatuh. Yang kita harapkan syafaat dari Rasulullah di yaumil qiyamah nanti, ya, ketika tidak ada satupun yang dapat menolong kita kecuali Allah, maka Allah memberikan kesempatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nanti memberikan syafaat kepada kita. Maka mari kita memperbanyak salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan begitu, dengan memperbanyak salawat, kemudian kita ittiba Rasul, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada seluruh panitia, ya, terutama Uti Fadilah yang menjadi wasilah ya kita bertemu hari ini. Saya yakin dan percaya Allah yang gerakkan teman-teman untuk memilih saya menjadi salah satu pemateri pada Pakuan Hijrah Festival 2020. Ya, satu hal yang patut saya syukuri, saya bertambah lagi saudara, bertambah lagi teman. Mudah-mudahan silaturahim kita tidak terputus sampai di acara ini saja, tapi kita bisa terus menjalin silaturahim, sharing, kemudian kita saling mengingatkan satu sama lain seperti yang saya bacakan tadi di awal. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan manusia itu saling nasihat, menasehati, ingat mengingatkan dalam kebaikan dan juga kesabaran. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia tidak akan dinamakan al-insan kalau tidak karena sifatnya yang mudah lalai dan juga sering lupa. Maka mungkin Ukti Monica, Ukti Cipta Jati Mulia, Ukti Fadila, kita semua, Ukti Ana, kita mungkin sudah tahu ilmunya, tapi dalam pelaksanaannya ya masih labil karena kita senantiasa digoda oleh syaitan. Maka kita butuh teman seperjuangan yang untuk mengingatkan kita kembali ketika kita mulai keluar dari jalur istiqomah. Yang saya hormati seluruh panitia, mungkin juga bersama kita ada dosen ataupun rektor dari Universitas Pakuan Bogor, para pembicara terdahulu, dan semuanya yang terlibat dalam acara ini, serta teman-teman, para peserta yang tidak bisa Adila sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan bincang-bincang kita sore ini membawa keberkahan dan insya Allah dapat membawa perubahan pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ya, Adila sudah menyiapkan PowerPoint, ya. Bisa teman-teman lihat nanti. Kita akan membahas materi, oh itu sudah nampak ya, yaitu The Power of Al-Quran. Haura? Iya.
Oh, mau duduk? Nih, Haura mau ikut ceramah. Kakak-kakak, Haura ikut ceramah ya. Ya, ya, baik. Berbicara tentang Al-Quran, ya, maka kita sebenarnya berbicara tentang diri kita, jati diri kita sebagai umat Islam. Ya. Karena sesungguhnya teman-teman sekalian, kita sadar betul bahwa Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat. Ya. Di antara banyaknya mukjizat para nabi, ada mukjizat yang sangat besar, yaitu adalah Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an ini adalah hudan, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang kita tahu betul, yang namanya petunjuk itu adalah sesuatu yang akan menghantarkan kita kepada kebenaran. Misal nih teman-teman, kita baru beli mau beli iPhone misalnya ya, iPhone terbaru. Kita tuh pasti ngejaga iPhone kita tuh tahan lama, tidak cepat rusak. Kemudian kita akan berusaha gimana caranya supaya iPhone kita itu pokoknya bagus deh. Maka kita bacalah petunjuk pemakaian, gimana cara perawatannya, begitu ya. Atau kita beli sesuatu yang mungkin sangat berharga, lalu kita bacalah petunjuk penggunaan atau petunjuk cara pakai dan sebagainya. Dengan tujuan supaya barang yang kita punya itu awet, tidak mudah rusak. Nah, begitu juga kehidupan kita teman-teman semuanya. Hudal linnas atau hudal lil muttaqin, Al-Quran ya, seharusnya kita baca, kita fahami, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita supaya hidup kita nggak rusak, supaya hidup kita awet. Awet dalam pemana adalah ya kita bahagia di dalamnya. Maka sesungguhnya ya, Al-Quran adalah sesuatu yang sangat dekat sekali dengan diri kita. Maka inilah yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, di slide kedua ada biodata saya secara singkat. Teman-teman boleh ngobrol dengan saya di IG Adillah Hafzi. Itu hanya satu ya, saya salah. Jadi Adillah Hafzi, I-nya 2. Sebenarnya Instagram saya itu yang followersnya sudah banyak itu, I-nya cuma 1, tapi karena qadarullah ada sesuatu hal yang menyebabkan tidak bisa dibuka lagi, maka saya aktif di Instagram baru dengan I-nya 2. Boleh teman-teman nanti kita sharing atau mau tanya-tanya, insya Allah kalau saya luang saya jawab. Baik, di slide 3 saya menyediakan ada sebuah gambar di sana, kemudian ada kalimat cinta Al-Quran, kemudian tanda panah muslimah hebat, kemudian tanda panah lagi mulia di dunia, mulia di akhirat. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta Al-Qur'an. Inilah yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita umat Islam adalah generasi Quran. Ya. Orang yang dia cinta kepada Al-Qur'an, maka dia akan berusaha bagaimana Al-Qur'an itu terpatri dalam dadanya, teman-teman sekalian. Maka seorang muslimah yang dia cinta Al-Qur'an, maka dia dikategorikan sebagai muslimah hebat. Kenapa muslimah hebat? Karena dia menyimpan Al-Quran di dadanya. Allah Subhanahu wa taala bilang nih teman-teman, Al-Quran itu syifaun lima fis sudur. Al-Quran itu adalah obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Maka segala penyakit ya, apakah itu sombong, kemudian buruk sangka, kemudian apalagi ya, ria, ya segala macamnya, itu akan bisa diobati dengan Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan zuhd atau perasaan kepada orang yang membacanya, apalagi menghafalnya. Maka orang yang dia mencintai Al-Quran, boleh kita katakan dia adalah sosok muslimah yang hebat, teman-teman. Kenapa? Karena Al-Quran itu unik. Ada kita
menghafal Al-Quran nih, ya. Lalu sehari, 2 hari, 3 hari nggak kita ulang, maka dia hilang. Itu artinya bukan kita yang melupakan Al-Quran, tapi Al-Quran yang melupakan kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ketika seorang muslimah, dia sudah berkomitmen untuk mencintai Al-Quran, dia adalah muslimah hebat. Kalau sudah dia muslimah hebat, maka dia akan menjadi muslimah yang mulia di dunia, mulia juga di akhirat. Mulia di dunia dalam pemaknaan orang yang ya disegani di masyarakat, orang yang dihormati. Lalu kemudian mulia di akhirat tentunya orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dikatakan bahwa mereka adalah ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tips menumbuhkan cinta Al-Quran. Nah, jadi banyak sekali di antara kita yang mungkin bertanya-tanya, Kak Adila, gimana sih caranya agar kita bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran? Padahal kita tahu nih Al-Quran ini petunjuk bagi manusia, Al-Quran itu yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lagi-lagi dengan segala aktivitas dunia, dengan segala kecanggihan teknologi, kita lebih tertarik kepada gadget daripada kepada Al-Quran. Benar apa betul? Benar dan juga betul. Dan kita itu lebih khawatir ketinggalan handphone ketika ke kampus daripada ketinggalan Al-Quran. Ya semua juga kita sepakat. Tapi Kak, zaman sekarang nih nggak takut lagi ketinggalan Al-Quran kan di handphonenya sudah ada aplikasi Al-Quran. Iya benar. Tapi ya teman-teman tetap jauh lebih barokah kita mengambil mushafnya, lalu kita buka, kita pegang Al-Qur'annya dengan wudhu, lalu kita baca, itu lebih barokah daripada kita baca Al-Qur'an dari handphone. Walaupun ya tetap sama pahala membacanya. Nah teman-teman sekalian, cara menumbuhkan cinta terhadap Al-Qur'an yang paling utama adalah kita sadar betul, faham betul bahwa Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum. Pahami dulu bahwa hukum-hukum yang ada di hidup kita ini, yang kita diwajibkan sebagai umat Islam, punya aturan-aturan, itu semua ada dalam Al-Quran. Ya, walaupun di dalam Al-Quran itu masih bersifat global, masih bersifat umum. Nanti baru dijelaskan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, kalau kita sudah sadar nih bahwa Al-Quran itu adalah sumber dari segala sumber, maka kita harus tanamkan dalam dada kita cinta Al-Quran. Gimana membangunnya? Yang pertama, bangunlah budaya rajin membaca Al-Quran. Nih, Adila beberapa saat yang lalu ikut mengajak teman-teman di Instagram juga ikut challenge dari Wirda Mansur yang W30H. Kalau teman-teman tahu. Baca surah Al-Waqiah selama 30 hari tanpa putus. Walaupun kita haid, boleh mendengarkan murattalnya atau membaca terjemahannya. Nah, banyak nih teman-teman kita salah paham. Apakah setelah 30 hari kita selesai baca Al-Qur'annya, baca surah Al-Waqiahnya? Tidak. Kita berusaha bagaimana sepanjang hayat kita, selama kita masih hidup di dunia ini, teruslah membaca Al-Waqiah. Jadi 30 harinya adalah riyadhah atau latihan. Kemudian ada juga yang WY40H, Waqiah Yasin 40 hari. Nah, jadi setiap hari kita membaca surah Al-Waqiah dengan surah Yasin tanpa putus. Dengan ketentuan kalau tadi haid, ya boleh diganti dengan mendengarkan murattalnya dari YouTube, ya, atau kita baca terjemahnya. Kak, gimana kalau kita terlupa atau terlewat satu hari? Boleh di double membacanya keesokan hari. Nah, teman-teman sekalian, ketika 40 harinya selesai, maka bukan berarti kita berhenti membaca Waqiah dan Yasinnya, tapi kita terus baca selama kita hidup di dunia. Istiqomah itu sulit, kita semua sepakat. Bahkan Rasul bilang apa? Kata Rasul, ketika turun ayat yang memerintahkan tentang istiqomah kepadaku, ya, sahabat bilang Rasul itu yang biasanya dulu Rasul ceria, Rasul biasanya suka bercanda, tapi ketika itu Rasul tak lagi mudah tersenyum. Rasul seperti diberikan satu beban yang sangat berat,
Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa gerangan yang menyebabkan kami tidak lagi melihat senyummu merekah di bibirmu. Kami melihat ubanmu lebih cepat tumbuh dari biasanya. Kemudian Rasulullah bilang, ini disebabkan oleh surah Hud. Loh, surah Hud yang mana ya Rasulullah? Ditanya sahabat. Surah Hud ayat 112 yang memerintahkan, Bismillahirrahmanirrahim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Maka istiqomahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan kepadamu bersama orang-orang yang bertaubat kepadamu. Maka teman-teman sekalian, Rasul aja ngakuin bahwa istiqomah itu sulit. Ya, apalagi bagi kita yang kadang-kadang siap dengar ceramah nih, menggebu-gebu semangat buat istiqomah. Nanti udah ketemu sinetron, udah ketemu channel YouTube favorit, udah ketemu teman-teman, pasti lupa lagi. Iya kan? Nah, karena memang istiqomah itu sulit, tapi teman-teman, kita tetap bertekad, kita tetap berazam, tetap semangat supaya kita bisa istiqomah. Maka kita mohon doa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, tetapkan hatiku dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sujud terakhir kita, teman-teman. Ya Allah, istiqomahkan kami. Ya, begitu kira-kira agar Allah senantiasa memberikan keistiqomahan di dalam dada kita. Lalu yang kedua, rajin-rajinlah mendengar murotal Al-Qur'an. Ya, jadi teman-teman yang masih sering dengar lagu, coba sekali-sekali lagunya diganti dengan Al-Qur'an. Karena gimana ya, saya ngerasain banget ketika kita melakukan aktivitas nih. Apakah teman-teman lagi ngerjain tugas atau lagi bantu orang tua membersihkan rumah, dihidupin murotal, itu akan adem gitu terasa. Apalagi kita bisa banyak mendengarkan murotal syekh-syekh atau qori-qori di Indonesia ya. Ada Muzammil Hasbala, kemudian ada siapa lagi ya? Banyak deh, tergantung kesukaan masing-masing. Nah, itu lebih bermanfaat daripada kita dengar lagu. Walaupun saya tidak menyalahkan lagu ya, saya tidak mengatakan bahwa lagu atau musik itu haram. Saya memandang bahwa musik atau lagu itu boleh asal tidak melalaikan. Nah, jadi sekali-sekali gantilah lagu-lagu yang sering kita dengarkan itu dengan murotal Al-Quran. Maka itu pasti akan kecanduan. Ya, teman-teman sekalian, bahkan tanpa kita sadari, alam bawah sadar kita akan memacu semangat kita untuk mendengarkan secara fokus, dan lama-lama tanpa kita sadar kita akan hafal dengan sendiri. Ya, saya dulu sering dengar surah Al-Baqarah di masjid di dekat rumah. Setiap mau azan kan ada ngaji ya di masjid. Kalau di Medan begitu. Nah, karena sering diputar di masjid, lama-lama kita hafal. Nah, begitu juga teman-teman kalau rajin-rajin dengan dengar murotal Al-Quran, itu akan menjadi booster kita, bahkan kita bisa hafal juga tanpa kita sadari. Apalagi ya kita memang berniat untuk menghafalnya. Kemudian yang ketiga, membaca terjemah dan tafsir Al-Quran. Kenapa kita penting membaca terjemahnya? Karena kita bukan orang Arab ya teman-teman. Ya, Ukti Manika, siapa lagi nih di sini saya sapa? Ukti Anggi, Ukti Ratna, Ukti Siti Hasya. Orang Arab nggak? Ini Ukti Siti Hasya mukanya kayak orang Arab. Tapi kita Arab maklum ya. Kita Arab maklum, bukan orang Arab beneran. Maka karena kita bukan orang Arab, yang kita nggak paham nih ketika dibaca amma yatasaalun. Apa ya artinya? Ini kan kalamullah. Allah berfirman kepada manusia tentang amma yatasaalun. Apa ya artinya? Oh, kita lihat di dalam terjemahan. Oh, artinya ini. Apa ya maksudnya? Kita buka tafsir. Nah, ini adalah sesuatu yang akan mengarahkan kita bersemangat untuk mengamalkan Al-Quran. Ya, kalau kita nggak tahu artinya, kita jadi kayak sekedar rutinitas biasa aja gitu. Sama kayak kita baca Al-Fatihah dalam sholat kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, ar-Rahmanirrahim. Bahkan
Kadang sangkin mau cepatnya sholat ngejar sinetron, kita bacanya kayak kereta api gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin, tanpa tahu apa yang kita baca. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang kita baca, terjemahnya kita tahu, bahkan tafsirannya juga kita tahu, maka itu akan lebih melekat dalam dada kita, laksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari atau menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi pilihlah terjemah ataupun tafsir yang sesuai dengan pemahaman ulama. Teman-teman, saya ingatkan, kita nggak boleh menerjemahkan ayat suka-suka hati kita. Nggak bisa. Karena itu bisa jatuhnya sesat dan Allah murka. Maka pilihlah tafsir-tafsir seperti misalnya tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Misbah, boleh di Al-Azhar, kayak karya Buya Hamka, untuk kita lebih memaknai atau memahami isi kandungan Al-Quran. Gimana mungkin nih kita mau tahu hukum kalau kita nggak tahu artinya? Sama kayak kita belajar bahasa Inggris. Gimana mungkin kita mau tahu apa informasinya kalau kita nggak tahu artinya? Ya. Kemudian yang kelima, hafal Al-Quran. Teman-teman sekalian, menghafal Al-Quran itu sebenarnya, kalau boleh saya bilang, ya, itu adalah kewajiban bagi diri kita. Walaupun nggak mesti 30 juz. Tapi paling nggak dalam hidup kita ada deh yang kita hafal dari Al-Quran. Teman-teman hafal Quran nggak? Hafal. Surah apa? Al-Fatihah. Iya, benar nggak? Benar kan? Kita hafal Al-Quran, tapi surah Al-Fatihah. Kita hafal Al-Quran, tapi surah Al-Ikhlas. Yang setiap hari sholat kita bawa mulu. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Tiap hari, tiap jam, tiap sholat kita bawa mulu. Sampai kita hafal. Nah, nggak apa-apa. Ya, jadi berusaha untuk menghafal Al-Quran itu adalah sebuah kemuliaan, teman-teman. Dan itu akan menumbuhkan cinta kita terhadap Al-Quran. Dan yang paling penting dari semuanya adalah berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan Al-Quran. Ya, jadi teman-teman sekalian, ataupun istilah-istilah, jangan hanya dibaca, jangan hanya dihafal, tapi juga diamalkan. Karena goals-nya adalah ketika kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian. Ya. Nah, di next slide, saya memberikan wejangan kepada kita, bagaimana cara menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ya, karena Al-Quran itu adalah undang-undangnya umat Islam, teman-teman, ya, maka kita sadari bahwa setiap apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan undang-undang itu. Di Indonesia kita punya aturan, nggak usah kita cerita Indonesia, di kampus misalnya, atau di rumah kita sendiri, orang tua kita punya aturan kan, bahwa setiap anak tidak boleh pulang lewat dari jam 8 malam misalnya. Setiap anak harus patuh kepada orang tuanya. Pokoknya aturan-aturan yang ada di dalam rumah itu memang harus kita patuhi. Supaya apa? Supaya orang tua kita nggak marah. Supaya orang tua kita sayang sama kita. Supaya keluarga kita harmonis dan sebagainya. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala punya aturan buat kita. Punya undang-undang buat kita. Yang harus kita laksanain sebagai umat Islam. Maka, ketika kita sudah paham bahwa Al-Quran itu adalah undang-undangnya umat Islam, mau nggak mau, suka nggak suka, harus terima dan harus dilaksanain. Yang kedua, sadari bahwa semua aktivitas manusia, aktivitas kita, dari Adila bangun tidur sampai mau tidur lagi, dari Ukti Meli, Ukti Resti, Ukti Amanina, Ukti Bella, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita semua itu nggak lepas dari pengawasan Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Maka teman-teman, ketika kita melaksanakan yang baik-baik sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, maka Allah akan balas sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ya kan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji sawi, maka akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan.
Sebaliknya, siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar biji sawi, artinya sekecil-kecil apapun, walaupun hanya dalam hati, nggak ngomong, tapi karena kita sudah meniatkan yang tidak baik, maka akan dibalas Allah juga dengan keburukan. Maka teman-teman sekalian, ya simpelnya gini, untuk melaksanakan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, contoh kecil, Allah bilang dalam surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dalam ayat ini, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Intinya Allah bilang setelah kita taat sama Allah, maka berikutnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua. Fala taqul lahumā uffin. Jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu. Wala tanharhuma, jangan kamu bentak orang tuamu. Wa qul lahumā qawlan karima, maka ucapkanlah perkataan yang mulia kepada orang tua. Nih, kita kan mau menerapkan apa yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran dalam kehidupan kita kan? Maka gimana caranya? Ya ingat bahwa yang Allah perintahkan itu adalah kewajiban. Kalau kita ngelaksanain, insya Allah kita dapat pahala, pahala akan membawa kita ke surga. Yang kita tinggalkan, ya, yang wajib kita tinggalkan, maka akan berdosa. Nah, teman-teman, ketika kita berada dalam pengawasan Allah, ya, maka kita akan berusaha sekuat tenaga melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Simpelnya gini, ya, kita kedatangan presiden, sudah. Presiden mau lihat nih, gimana nih anak-anak Universitas Pakuan Bogor, kira-kira sudah jadi mahasiswa yang baik nggak? Ketika presiden datang ke kampus kita jaim nggak? Jaga image nggak? Jaga sikap nggak? Berusaha berbuat yang terbaik nggak? Iya kan? Kenapa? Karena kita merasa bahwa presiden sedang melihat dan fokus kepada kampus kita. Ketika kita merasa bahwa Allah Maha melihat, Allah selalu mengawasi gerak-gerik kita, maka kita pun akan berbuat yang sama. Kita akan berusaha sekuat tenaga. Oh, Allah perintahkan berbakti sama orang tua, maka saya harus berbakti. Oh, Allah perintahkan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Oke, saya nggak akan dekati karena Allah lihat. Maka semua apapun yang kita lakukan itu akan lebih terkontrol karena kita sadar Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui walaupun di dalam gelap malam, di dalam kamar yang tidak hidup lampu, walaupun kita pakai baju hitam, Allah Maha mengetahui. Maka teman-teman sekalian, merasa bahwa segala aktivitas kita selalu diawasi Allah, itulah yang terbaik yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Itu yang disebut ihsan. Ya. Ihsan, Islam, iman, ihsan. Islam kita agama Islam, iman kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir Allah, qada dan qadar. Lalu kemudian kita ya beriman. Iman itu diimplementasikan dengan ihsan. Ya, jadi teman-teman, ketika kita beribadah, ketika kita melakukan apapun, merasalah bahwa Allah sedang melihat kita. Lalu yang ketiga, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Rasul adalah satu-satunya yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita teladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagimu. Contoh terbaik bagimu untuk kamu ikuti. Maka ya, ketika kita menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, contohlah Rasulullah. Karena Aisyah ketika ditanya sama sahabat, wahai Aisyah,
bagaimana akhlak Rasulullah? Kemudian Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Sesungguhnya akhlak Rasul adalah Al-Qur'an. Maka tidak heran teman-teman semuanya, Rasul itu dijuluki Al-Qur'an berjalan. Ya, karena apa? Karena Rasul selalu menunjukkan akhlak yang sesuai dengan Al-Qur'an. Nah, maka teman-teman semuanya, ya para peserta Pakuan Hijrah Festival 2020, mari kita bersemangat untuk terus berupaya sekuat tenaga menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, mencontoh Rasulullah SAW, mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Amin ya Rabbal Alamin. Di slide berikutnya, ya saya membuat di sana kewajiban terhadap Al-Quran. Kewajiban terhadap Al-Quran tadi sudah kita bahas, mengamalkannya dengan baik, kemudian membacanya dengan benar. Nah, di sini kita akan fokus kepada membaca dengan benar, ya. Di dalam hadis Rasul jelaskan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasul nanya nih, ya Rasulullah, siapa ya sahabat Al-Qur'an? Kemudian Rasul menjawab, orang yang senantiasa rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Baik yang membacanya, yang menghafalnya, yang belajar Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, dan terlebih lagi orang yang mengamalkan Al-Quran. Ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, teman-teman, kita nggak boleh membaca suka-suka kita. Tapi membaca dengan memberikan hak dari setiap huruf-huruf yang kita baca. Maka saya di sana menyatakan kita penting mempelajari makhorijul huruf, tempat keluar huruf. Coba saya tanya ya teman-teman, coba di-unmute, jawab. Huruf fa itu keluar dari mana? Huruf fa. Apakah dari kerongkongan? Atau dari lidah, atau dari bibir? Iya, dari bibir. Benar sekali. Dengan bibir bawah bagian dalam. Sini ya. Jadi begini. Fa. Ada anginnya? Ada. Itu yang benar. Ketika kita bilang fa. Gigi atas tidak salah. Makhorijul. Belum alif, ba. Kalau ba gimana? Ba bertemunya bibir atas dengan bibir bawah. Ba. Kalau huruf ha. Ha itu berada di ini, adnal halqi. Di tengah-tengah ya. Wasatol halqi, di tengah-tengah. Ini ha besar. Nah, di sini ha kecilnya. Jadi seperti orang yang kepedasan. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ. Nah, jadi teman-teman, memang belajar pengucapan huruf-huruf itu, ya kita nggak bisa lewat Zoom begini. Dia harus kita bertalaki kepada guru atau kita tahsin. Sudah, bahkan menurut saya kita harus bagus baca Al-Qur'annya karena nanti kita yang mengajarkan anak-anak kita kelak ya. Kalau bisa nih nanti Uti Padilla, Uti Ratna, Uti Cipta, Uti Ana, semuanya kitalah yang mengajarkan Al-Fatihah kepada anak kita. Jangan orang lain. Karena apa? Al-Fatihah itu nanti dibawa dalam setiap sholatnya. Masya Allah, pahalanya terus mengalir kepada ibunya walaupun ibunya sudah meninggal dunia. Jadi teruslah bersemangat memperbaiki bacaan Al-Quran kita, teman-teman. Walaupun kita nggak jadi guru Al-Quran, paling tidak untuk diri kita sendiri dan untuk anak-anak kita.
Kemudian yang kedua, ini tentang panjang pendek cara membaca Al-Qur'an ya, tentang mat. Ya. Jadi ada yang dibaca 2 harokat, ada yang 4 harokat, ada yang 5 harokat, ada yang 6 harokat. Ya. Jadi kalau misalnya waladhdallin, berapa harokat itu? Berapa? 5 apa 6? 6. 6. Iya, 6. Iya. Sebenarnya boleh 2 cara membacanya, boleh 5, boleh 6 ya. Jadi penyebutannya itu ya disambungkan waladhdallin, belum lagi bicara tasydid ya. Nah, jadi penyebutan panjang pendek itu sangat penting. Ya, jangan sampai kita kayak anak SD ketika membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Salah apa benar? Salah. Salah. Salahnya di mana? Coba, salahnya di Mim. mana? Mimnya panjang. Ya, seharusnya pendek, 1 harokat. Kalau malikin nas, kalau ma-nya panjang itu di surah Al-Fatihah kan? Maliki yaumid din. Kalau misalnya kalau di malikin nas berarti dia pendek. Nah, ini harus kita perhatikan, jangan sampai kita salah. Yang bagus, melagu Al-Qur'annya bagus, tapi ketika dibaca Al-Qur'an panjang pendeknya salah. Sayang sekali. Sungguh merugilah kita ketika kita lebih mengutamakan nada daripada tajwid. Maka jangan putus untuk terus belajar. Kemudian ikhfa, izhar, iqlab, idgham. Nah, ini tentang tajwidnya ya. Mana yang harus didengungkan, mana yang harus dibaca jelas, mana yang harus dibaca secara samar-samar ya. Nanti kita praktek ya. Saya minta keterangan ya. Ketika kita membaca Al-Quran ada suara pantulan. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi Allahus samad. Ada pantulan huruf dal. Dan huruf qalqalah ini hanya 5. Siapa yang ingat pelajarannya waktu dulu? Apa saja huruf qalqalah? Masih ingat? Bajim dal. Baju di toko. Bagus. Ya, jadi cara mengingatnya kalau waktu sekolah dulu saya dibilang baju di toko atau qotbu jadin. Iya, itu qotbu jadin. Ya. Yang jelas dia huruf apa itu? Ba, huruf jim, huruf da, huruf ko. Kira-kira huruf do masuk nggak? Enggak ya? Enggak. Jadi misalnya ketemu huruf do, jangan latah. Kita kadang-kadang sering latah. Jadi perhatikanlah, kalau bukan huruf qalqalah maka jangan diberi pantulan. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan slide berikutnya, mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Ya, saya kepengen kita praktek langsung. Dibuka mikrofonnya ya. Pasti ini nggak serentak nih, karena sinyalnya beda-beda, tapi nggak apa-apa. Ya, kita mulai ya. Dari a'udzubillah, dari ta'awuz. 1, 2, 3. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, sedikit teman-teman perhatian untuk surah Al-Fatihah saya jelaskan secara umum ya. Ketika menyebutkan ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdu, huruf mim bertemu dengan huruf gha-nya sukun. Itu qalqalah enggak ya? Tidak. Maka jangan beri pantulan di sana. Jadi jangan ghairil maghdu, salah. Yang benar apa? Ghairil maghdu. Jadi seperti ada huruf G bersama huruf H. Mag. Nah, ya, jangan gara-gara kita mau aku mau fasih nih baca Qur'annya ghairil maghdu. Itu salah. Kebanyakan kita ketika membaca Al-Qur'an kita menyeret-nyeret huruf, teman-teman. Jadi kayak Bismillah. Itu salah. Yang benar gimana? Selesaikan dulu. Bismillah. Jadi kalau mau dicepatkan bacanya Bismillah. Nah, jangan Bismillah. Nah, itu salah. Maka hati-hatilah dalam mengucapkan setiap huruf-huruf dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian teman-teman, ketika kita membaca baris dhammah, monyongkan mulutnya sedikit. Ghairil maghdu. Ya, jangan malas, jangan ghairil maghdu. Nah, jadi memonyongkan huruf itu, memonyongkan mulut ketika mengucapkan baris dhammah itu sama artinya kita memberikan hak terhadap harokat dhammah. Ya, sama kayak kita menyebutkan huruf I gitu ya, kayak misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan malas buka mulut. Alamin. Betul-betul I. Jangan alamin. Nah, jadi dalam melafalkan tidak boleh malas-malasan. Karena itu akan tidak sempurna pelafalan hurufnya. Kemudian satu lagi yang mungkin penting rasa saya sampaikan adalah ketika menyebutkan huruf ro. Jadi ro itu bukan huruf R dengan O. Bukan ro. Tapi bukan ra. Yang benar adalah ra. Jadi antara A dengan O, jadi mulut kita ini nih, ra. Ar-Rahmanir-Rahim. Kak Nabila Abdul Rahim, Syekh Ali Jaber tuh sering mengingatkan ketika kita menyebutkan huruf ra ini pegang. Supaya bibir bawah nggak kemana-mana. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Jadi kalau kita mulut bibir bawah kita ro. Nah ini kan dia udah monyong nih kan. Ar-ro. Nah itu salah. Ar-ro itu salah karena dia sudah bergerak. Tapi yang benar adalah Allah. Nah, jadi jangan menyebut dia ro, jangan menyebut dia ra. Yang benar adalah ra. Nanti nggak apa-apa latihan terus-menerus, insya Allah bisa. Baik teman-teman, sebenarnya saya nggak puas kita belajarnya begini, pengennya ketemu langsung. Tapi ya nggak mungkin juga. Jadi saya harap teman-teman terus belajar ya. Mau sama siapapun boleh, mau dari YouTube juga boleh. Yang penting kita punya semangat untuk terus memperbaiki bacaan kita. Karena kita berharap bacaan-bacaan yang kita baca itulah nanti yang membawa kita masuk ke surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Slide berikutnya. Menghafal Al-Quran pentingkah? Baik. Bagi sebagian orang menghafal Al-Quran itu tidak terlalu penting karena itu hanya untuk orang-orang yang diberikan Allah kekuatan memorizing yang hebat. Bagi saya yang ngafal
Al-Fatihah aja syukur gitu ya. Nah, itu rasanya sulit sekali ketika saya diminta untuk menghafal Al-Quran. Maka teman-teman sekalian, di sini saya meletakkan ada 4 poin. Yang pertama, menghafal Al-Quran adalah permulaan agar terus mencintainya. Benar sekali teman-teman. Orang yang menghafal Al-Quran sebelum dia menghafal pasti dibaca dong. Benar nggak? Benar. Setelah dia baca, untuk supaya bisa hafal, pasti dia akan mengulang dan mengulang terus. Misalnya dia mau hafal surah Al-Kahfi ayat 1. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Masih baca nih. Terus belum hafal, diulang lagi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Belum hafal dong? Ulang lagi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Baru 3 kali kita ulang, pahalanya udah selangit. Apalagi kita terus menghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran pasti dia akan berusaha agar hafalannya lancar, maka dia akan rajin murojaah. Orang yang mau hafalan lancar, dia pasti rajin murojaah, dia pasti akan terus berinteraksi dengan Al-Quran. Maka menghafal Al-Quran, permulaan cinta kepada Al-Quran. Orang yang sudah 30 juz, teman-teman, bukan berarti dia sudah selesai dengan Al-Quran. Tapi justru itu satu permulaan supaya bisa terus dekat dengan Al-Quran. Maka menghafal Al-Quran adalah sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, menghafal Al-Quran tanda syukur kepada Allah. Saya sangat sepakat dengan ini. Kenapa? Kita teman-teman dikasih Allah mata. Matanya dua-duanya bisa berfungsi dengan baik. Maka gunakanlah mata ini, syukuri nikmat mata ini dengan melihat Al-Quran. Kita dikasih Allah mulut, kita dikasih Allah lidah, kita dikasih Allah suara. Suara ini kita gunakanlah untuk yang baik, salah satunya mengaji Al-Quran. Kita dikasih Allah akal, akal bisa berpikir, akal bisa menyimpan, akal bisa mengingat. Maka gunakanlah akal kita, pikiran kita untuk mengingat ayat-ayat Allah. Maka dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah, maka hafallah Al-Quran. Yang ketiga, teman-teman, menghafal Al-Quran sama dengan memberikan mahkota untuk orang tua kita pada hari kiamat. Jelas, ya. Orang tua mana yang gak kepengen dikasih hadiah luar biasa dari anaknya? Maka caranya, teman-teman, hafallah Al-Quran. Yang keempat, menghafal Al-Quran sama dengan menyelamatkan keluarga. Apa maksudnya? Kata Rasul dalam hadis, orang yang menghafal Al-Quran, yang dia membaca dan menghafal Al-Quran, maka nanti dia akan masuk surga beserta 10 orang keluarganya, yang 10 orang ini kemungkinan masuk neraka, tapi karena dapat syafaat hafalan Al-Quran tadi, bisa dibawa ke surga. Yang awalnya tadi masuk neraka, bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kepengen keluarga kita kumpul di dunia bareng-bareng, kita juga kumpul di surga bareng-bareng. Maka menghafal Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Nah, di slide berikutnya saya tunjukkan, hafallah Al-Quran meski tidak 30 juz. Teman-teman sekalian, kalau bisa 30 juz. Kalau nggak bisa, juz 30 aja pun jadi. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita 30 juz terlalu berat, juz 30 aja sudah oke, sudah paten. Tapi terus berprogres, ya. Jangan batasi kemampuan kita. Oh, saya bodoh, saya nggak pandai, jangan. Karena sesungguhnya kata Allah, Al-Quran itu sudah Allah jadikan untuk mudah bagi kita mengingatnya, menghafalnya. Ya. Di sini saya sebutkan ada satu quotes atau sebenarnya ini perkataan Ustadz kita, kiat bagi yang bukan hafiz. Oke, slide berikutnya. Siapa ini operatornya? Oke. Kiat bagi yang bukan hafiz. Siapa yang bukan hafiz Al-Quran, hendaklah ia membaca yang mudah ia hafalkan dari surah Al-Fatihah hingga surah-surah pendek. Hendaklah ia memanfaatkan waktu ketika di perjalanan dan waktu menunggu.
karena waktu seperti itu adalah waktu yang paling bagus untuk mengulang hafalan. Nah, teman-teman, kalaupun kita tidak bisa menghafal surah-surah panjang, hafallah surah-surah pendek ya. Bahkan surah Al-Fatihah, ya, surah-surah Ad-Duha, surah Al-Ma'un